Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia tanpa dosa. Apa artinya manusia diciptakan tanpa dosa? Karena pada dasarnya dosa ini menghancurkan manusia. Dosa ini kan memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa ini membuat hidup manusia sengsara. Dosa ini kan membuat manusia selalu jatuh. Dosa ini kan membuat manusia menuju neraka. Tetapi Tuhan menciptakan manusia tanpa dosa, sehingga manusia dapat dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata di Taman Eden manusia bergaul dengan Allah itu sendiri. Tetapi ketika dosa masuk, manusia harus bersembunyi. Kenapa? Karena sadar bahwa saya telanjang, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Ketakutan mulai datang. Lalu keterpisahan antara manusia dengan Tuhan mulai terjadi. Itu sebabnya Tuhan mau manusia bertobat dari dosa kembali. Nah, kekristenan bukan sekedar agama yang mengajarkan. Mudah-mudahan kalau kamu bertobat nanti amal ibadah kamu diterima di sisi Tuhan. Tetapi kekristenan percaya bahwa kalau kita mengaku dosa kita, bukan mudah-mudahan, tetapi Dia mengampuni dosa kita. Bahkan walaupun dosa kita merah seperti kermizi, akan diputihkannya putih seperti salju. Kalau saudara bertanya, pendeta, kenapa kok kita punya kepastian tentang pengampunan dosa? Karena Yesus bukan hanya mengajar tentang hidup baik, tapi Yesus menumpahkan darahnya. Kristus mencurahkan darah, dan Alkitab berkata darah anak domba itu hanya bisa menutupi dosa, tapi darah Kristus menyelesaikan. Setiap agama punya konsep korban. Artinya apa? Darah binatang akan menebus dosa. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, darah binatang tidak bisa menebus dosa. Itu hanya bisa menutupi dosa, tetapi darah Kristus menyelesaikan dosa kita. Jadi ingat, ketika manusia diciptakan tanpa dosa, manusia dapat dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, manusia dapat hidup bahagia. Karena memang Alkitab sudah jelaskan bahwa dosa membuat kesengsaraan, dosa membawa penderitaan, dosa membawa kehancuran. Justru kebahagiaan kita terampas akibat apa? Dosa-dosa kita. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan kembali, mari kita hidup bereskan dosa kita, maka kita akan mengalami segala kebahagiaan yang sempurna. Makin kita hidup dalam dosa, jangan berontak dan berkata, aduh kenapa kok hidup saya gak bahagia? Coba periksa, jangan-jangan kau hidup dalam dosa. Kalau karena kau hidup dalam dosa, sebagai hamba Allah dalam program yang berbahagia ini, saya mau ingatkan, cepat bertobat, maka kebahagiaan akan kembali dalam hidup saudara. Ingat, karena manusia diciptakan tanpa dosa di Taman Eden, manusia dapat dekat selalu dengan Tuhan. Manusia dapat hidup bahagia. Yang ketiga, manusia dapat hidup tanpa ketakutan. Tahukah saudara, ketakutan adalah hal yang paling tidak menyenangkan dalam hidup manusia. Ketakutan mengganggu sistem kekebalan tubuh, sehingga orang yang takut gampang terserang sakit. Bukan hanya itu, mengganggu adrenalin dalam tubuh, sehingga orang yang takut adalah orang yang jiwanya tergoncang sekali. Orang yang akhirnya emosinya sangat bergejolak. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, buang segala ketakutan. Ketakutan hanya menuntun kita pada keputusan-keputusan yang salah. Tetapi damai sejahtera menuntun kita pada kemuliaan dan kasih Tuhan yang sempurna. Jadi ingat ya, ketika manusia diciptakan di Taman Eden dalam kesempurnaan, manusia dapat hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, manusia dapat hidup bahagia. Manusia dapat hidup bebas dari segala ketakutan. Kenapa? Karena manusia pada
pada dasarnya diciptakan tanpa dosa. Dan itu berarti sementara kita hidup di muka bumi, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita bereskan dosa kita, kita juga kembali dapat hidup selalu dekat dengan Tuhan. Kita dapat hidup berbahagia, kita dapat hidup bebas dari ketakutan, karena kita tahu jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa manusia diciptakan tanpa dosa, sehingga manusia dapat hidup di Taman Eden, taman kemuliaan. Itu sebabnya selalu saya bilang, iman yang sederhana saja akan membuat kita sampai ke sorga. Tapi kalau iman kita tangguh, iman kita luar biasa, iman kita dahsyat, kita dapat hidup di sorga sementara kita ada di muka bumi. Artinya apa? Suasana sorga memerintah di hati kita, menuntun jalan-jalan kita, menguasai pikiran kita, sehingga kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang asal mula dosa. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan dosa dalam hidup manusia, tetapi ketika manusia memilih untuk melanggar hukum Tuhan, ketika manusia memilih untuk berkhianat terhadap hukum Tuhan, maka pada dasarnya manusia mengundang dosa untuk masuk, sehingga dosa itu kemudian menjajah manusia, menyengsarakan manusia, dan menggelapkan hari depan manusia, dan menghancurkan serta membinasakan manusia. Tetapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Itu sebabnya Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Artinya kalau kita mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari kehancuran, ketertekanan, kita dipulihkan dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang asal mula dosa, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 di bawah judul perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik atau yang paling licik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kita lihat kan, ular mulai putar balikan firman. Ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Loh, ini udah mulai ditambah-tambah. Tuhan cuma bilang jangan kamu makan, dia pakai tambahan raba, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini yang ngomong kan jelas setan. Nah, dia harus ambil otoritas dan tolak, selesai, saudara-saudara. Tetapi di sini dia mau berdialog sampai dia buka telinganya untuk ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, apapun yang bertentangan dengan firman, kita harus tegas berkata tidak. Gak usah kita pertimbangkan lagi. Ayat 6, perempuan itu melihat, gak perlu sebetulnya, tapi terus dia pertimbangkan. Dia lihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat syahwat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Saya catat di sini ada 4 hal penting. Yang pertama yaitu keserakahan. Tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, ingin coba apa yang tidak boleh. Ini dia. Ada banyak manusia gitu. Makanya Amsal bilang apa? Mangga curian manis rasanya. Iya kan? Pada dasarnya manusia serakah. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Masa cuma satu aja nggak boleh, justru itu yang diincar-incar? Ya kan? Ini yang saya bilang, banyak manusia tuh nggak puas. Yang nggak boleh justru yang dia coba. Anak-anak muda juga gitu. Soalnya buat apa
saja boleh. Tapi justru yang dia kerjakan apa? Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Ini kan serakah. Karena apa? Tertipu dengan tawaran. Kalau kamu makan mata, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan terbuka. Ini dia. Banyak orang pikir, wah kalau saya pakai narkoba nanti gini ya kan. Tawaran iblis. Lalu dosa itu kelihatannya membuat kita lebih hebat, lebih keren, lebih modern. Tapi pada dasarnya dosa justru menghancurkan kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Mendengar tawaran-tawaran iblis. Iblis itu tidak perlu diajak dialog. Tawaran-tawaran dunia ini harus kita tolak dalam nama Yesus. Gak perlu kita pikir, aduh nanti gimana. Pokoknya ingat saja, kita anak Tuhan, kita warga kerajaan sorga. Jangan ikut campur dengan hal dunia ini, karena dunia ini menghancurkan dan merusak kita. Tetapi apapun yang kita taati dalam firman akan menuntun kita pada kehendak yang sempurna. Haleluya. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Karena tidak mempercayai firman Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu mati. Tapi dia percaya pada tawaran iblis. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini dia. Ketika kita tidak mempercayai firman Allah, kita ada pada situasi yang sangat berbahaya. Kita ada pada situasi yang sangat kritis. Karena kita ada pada kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari kita teguh pada firman Allah. Maka kita tidak akan goyah. Haleluya. Dan yang keempat, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Karena membiarkan daging menjadi dasar penentuan keputusan. Setelah dilihat, lalu mulai dirasa-rasa, ini jangan-jangan kok kayaknya indah. Jadi daging yang menjadi dasar penentuan. Dia nggak doa, dia nggak minta petunjuk Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika engkau ada pada pilihan-pilihan yang sukar, mulai lipat tangan, tutup mata, doa, buka firman. Biarkan Tuhan yang bicara. Maka kita mengambil keputusan bukan berdasarkan daging, tapi keputusan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizatnya luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini juga kami bangkit keluar dari segala ikatan dosa. Kami hidup dalam kebenaran, berjalan kehendak Allah, dan melangkah dalam kepastian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.